Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semua anak-anak. Gimana kabar hari ini? Mohon maaf jika cuacanya agak panas ya, tapi semoga tidak mengurangi semangat kalian belajar pada hari ini. Boleh tahu siapa yang tidak masuk tadi? Akila Nadine, Muhammad Farel, Rahmat Hidayat. Ada 3 orang izin tadi. Yang tidak masuk karena sakit, semoga kita doakan mereka semua cepat sembuh dan kembali bersama kita lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa semoga pelajaran kimia hari ini diberikan kelancaran. Kita berdoa sama-sama kepada Allah, semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita hari ini lumayan main zat kimia, ada kaca-kaca juga, dan tentu saya berharap tidak ada kecelakaan, tidak ada yang mungkin sampai kepada tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Nah, saya minta 1 orang boleh mimpin doa, silakan. Ya, ketua kelas boleh. Kita mulai praktikum pada hari ini akan belajar tentang doa, agama dan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit prolog terkait dengan pembelajaran kita hari ini, di mana hari ini saya langsung menyampaikan pembelajaran berbasis praktikum. Saya akan sampaikan dulu mengapa. Karena yang pertama, bab yang kita pelajari, saya sudah share ya, hari ini kita belajar materi tentang daya hantar listrik larutan. Materi itu menurut saya lebih bagus dipahami ketika kita melihat secara langsung. Anda tahu bahwa bedanya kita belajar matematik dan sains butuh empirical condition atau membutuhkan hasil yang terbukti. Saya bilang bahwa A itu A pasti hanya sekadar teori. Kimia beda, kita bisa langsung coba dan bisa langsung kita simpulkan. Biasanya lebih berbekas ketimbang kita menghafal, setuju? Nah, karena itu hari ini kita langsung saja materi pertama tentang daya hantar listrik, kita akan eksperimen. Yang kedua, bab yang kita pelajari itu diawali dengan sifat koligatif larutan. Dan sifat koligatif larutan tidak bisa dimulai kalau belum bisa memahami sifat daya hantar listrik suatu larutan. Maka materi ini adalah materi pembuka sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Jelas? Nah, sekarang kalau kita lihat korelasi materi ini dengan materi sebelumnya, setahu saya sebelumnya kalian sudah belajar yang namanya menuliskan reaksi. Penguraian reaksi sudah belajar? Sudah kan ya? Asam basa sudah belajar? Buffer sudah, penyangga, hidrolisis sudah, titrasi asam basa sudah. Semua sudah. Tapi satu yang kurang yaitu adalah kita bisa mengecek apakah zat tersebut bisa menghantarkan listrik atau tidak. Nah, saya akan kasih salah satu bukti bahwa ternyata memang setiap benda itu punya perbedaan daya hantar listrik. Dulu waktu kalian IPA itu ada yang namanya logam yang bersifat konduktor, logam bersifat lawannya apa? Isolator. Gitu ya. Yang menghantarkan listrik disebutnya konduktor. Yang tidak bisa menghantarkan listrik, isolator. Konduktor pun ada berbagai macam kan. Ada yang kuat, lemah, bahkan mungkin yang sangat kuat sekali. Nah, itu yang kita pelajari kemarin, fokus pada benda padat. Logam misalnya, ada besi, ada tembaga, ada seng. Betul? Tapi pernah nggak berpikir, zat cair itu bisa nggak sih menghantarkan listrik? Pernah nggak berpikir? Zat cair. Oh bisa Pak. Saya kalau kita di zat cair itu pernah melihat, misalnya tangan kita nggak boleh megang listrik atau colokan kalau lagi basah. Loh kok bisa? Kenapa? Oh karena ada basah tangan kita. Atau pernah lihat orang mancing? Kan nggak selamanya mancing itu pakai alat mancing, tapi biasanya pakai
Apa itu? Alstrom. Pernah lihat nggak? Pernah nggak? Meskipun orang Jakarta pernah nggak lihat? Itu dalam waktu sepersekian detik, lonjakan listrik yang diberikan di dalam air itu akan langsung merata ke seluruh biota ekosistem di kali. Sehingga karena kagetan tersebut, ikan akhirnya akan pingsan atau mati. Dan dia biasanya akan langsung ngambang. Nah, dan banyak lagi seterusnya yang bisa ternyata larutan tersebut menghantarkan listrik. Gitu ya. Pak, ada nggak yang larutan tidak bisa menghantarkan listrik? Sama seperti benda padat. Ada nggak benda padat yang nggak bisa menghantarkan listrik? Karet bisa nggak menghantarkan listrik? Kayu? Nah, begitu juga larutan ada yang tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, saya akan mengajak kalian secara empiris, secara terbukti, secara analisis, langsung melihat apa perbedaan dua larutan yang punya sifat berbeda, dilihat dari bukti-bukti nyata. Nah, nanti saya minta, pokoknya kalian amati bukti nyata itu perbedaannya di mana. Maksudnya gimana sih, Pak? Saya akan kasih contoh dulu. Nanti kalian akan melihat sebuah larutan yang ternyata berbeda sekali ketika dialiri suatu listrik. Anggap listriknya ini adalah sebuah baterai. Oke? Baterai punya dua kutub, kutub positif dan kutub negatif. Dia adalah arus listrik. Saya punya dua buah larutan. Kedua buah ini punya sifat yang berbeda. Kita akan lihat perbedaan sifatnya. Tidak perlu kalian kayak, Pak, saya nggak kelihatan. Nanti kalian coba sendiri, di meja kalian sudah ada, gitu ya. Saya hanya membuktikan bahwa ternyata dia punya perbedaan sifat. Nah, perbedaan sifat itu kita akan melihat. Nanti saya minta yang terdepan untuk melihatnya saja dulu. Nah, kalian amati dulu ya, pokoknya amati dulu perbedaannya, sudah? Nah, seperti biasa, kalau sudah selesai dicuci, pokoknya kalian setelah coba yang pertama, amati dulu, apa sih yang terjadi? Bisa warnanya, bisa suhunya, bisa nanti ada gelembungnya, pokoknya amati saja. Dah, setelah dicuci, coba ke larutan berikutnya, ini pasti beda zat, gitu ya. Coba ke larutan berikutnya. Kok berbeda hasilnya? Pak, nggak kelihatan. Kita coba sendiri gitu ya. Ini ada perbedaan. Yang satu banyak gelembung, yang satu lagi tidak banyak gelembung. Oh, saya tahu. Sebentar. Nah, tadi listriknya tidak nyampe. Coba sekali lagi ya. Ah, tuh. Lihat nggak? Apa itu? Kok bisa tadi satu tidak ada gelembung, satu lagi ada gelembung? Itu syarat pertama. Nanti kalian amati lebih baik lagi saat di meja kalian masing-masing. Nah, saya minta di percobaan pertama ini kalian ambil gelas yang bertuliskan A dan gelas yang tidak bertuliskan apapun. Ada tiga simbol ABC dan tidak ada ABC-nya. Satu gelas A, satu lagi gelas yang tidak bertuliskan apapun. Sudah? Dah? Lalu kalian akan saya minta ke depan untuk mengambil larutan menyesuaikan dengan gelas di sini. Kalau diminta A adalah A. Mana yang? Nah, yang tidak bertuliskan saya ambil dulu.
Oke, ini yang tidak bertuliskan. Nanti masing-masing dari kalian ke depan, bawa gelasnya, saya tuangkan, lalu saya akan kasih lembar kerja untuk kalian diskusikan dan isi. Bisa dipahami? Kalau bisa, mari kita secara berurutan, berawal dari kelompok 1, boleh maju, bawa gelasnya. Ya, silakan. Diambil. Yang gelas yang tidak bertulis yang kecil, yang kecil. Yang kecil, kecil. Gelasnya yang kecil dua-duanya ya. Yang satu yang bertuliskan, yang satu lagi enggak. Tapi dua-duanya kecil. Mana gelas A? Cuman di air. Oke. Kelompok 2. A. Mana yang A? Yang tidak ada A apapun. Lanjut 3. Adul mana? Lanjut 4. Siap-siap habis itu 5. 4 ya? A. A. Nah, lanjut 5. Informasi selama di laboratorium, perbanyak tindakan dibandingkan diskusi atau ngomong. Karena di sini peralatannya, bahan-bahan kimianya sangat banyak. Kemudian ada yang perlu kalian perhatikan kalau bergerak itu hati-hati, sehingga kalau mau di lab itu hati-hati saja. Terus nanti di akhir tolong kalian bersihkan lagi dan kembalikan kepada tempat yang semula, gitu ya. Mana A? Ya. Lanjut, nomor berapa? Oh iya, ya. Nih, tolong bagian. Kelompok 6 ya? Dipakai jasadnya. Yang A mana ya, A? Dipakai dulu ya jasadnya. Yang rapi. Biar ganteng kelihatannya. Ya? Kecilan. Kalau mau dikancing nggak apa? Minjem siapa? Baik. Hah? Udah dibagi sama teman kamu? Sudah, sekarang dengarkan instruksi baik-baik. Di kertas yang sudah diberikan ada rangkaian, contoh rangkaiannya. Mulai dari baterai, dihubungkan kemana. Silakan kalian rangkai. Setelah itu baru kalian boleh uji setiap larutan. Dan saya mengingatkan, kalau sudah diuji ke satu larutan, mau dipindahkan ke tempat yang lain, maka karbonnya wajib dicuci. Ada satu wadah besar di situ kan? Wadah besar itu bertujuan sebagai tempat bilas. Dan foto semprot digunakan untuk mencuci. Ada lap di sebelah kalian. Lap fungsinya setelah dicuci, keringkan dulu. Baru di larutan berikutnya. Bisa dipahami? Kalau begitu silakan dimulai untuk mencari identifikasi apa perbedaan antara larutan A dan larutan yang tidak ada tulisannya. Cari perbedaannya. Pak, perbedaannya di gelembung, silahkan. Pak, perbedaannya di warna, silahkan.
Pak, perbedaannya di lampunya ada yang nyala, ada yang enggak, silakan. Ada yang punya endapan, ada yang enggak, silakan. Pokoknya apapun yang terlihat dari dua larutan itu, maka lihat perbedaannya, ya. Yang belum dapat karbon siapa? Oh iya, saya lupa. Yang belum dapat karbon? Yang belum dapat karbon? Karbonnya 2 dah. Nah, perhatikan anak-anak yang teknik bisa ngerti nih, atau anak-anak laki-laki bisa gini nih. Kamu tahu dalam pengen ngelas biasanya kita perlu dihilangin dulu permukaannya biar mudah untuk mengantarkan listrik kan. Ya, biasanya kalau kita ngelas ataupun nah kita amplas. Cuman saya menginginkan agar meja ini tidak kotor juga. Saya menginginkan kamu untuk ngelasnya boleh di situ atau di alas kertas lembar. Nah, ngelasnya nggak usah serius sekali sama, nggak usah. Saya contohin. Nih, set. Karena yang kita inginkan adalah mereka semua di permukaan itu bersih. Ini seperti pensil. Kalau pensil semakin digini-giniin, makin lama apa? Habis kan? Nah, kalau kamu makin gini-gini, makin habis, tangan kamu hitam. Maka saran saya, pakai kertas lembar, sedikit aja. Nah, kalau sudah kelihatan semua di itu, baru. Nanti kamu akan lihat perbedaan kenapa kalau belum diamplas dan sudah diamplas, itu akan berbeda lampunya ataupun listriknya. Ya. Udah belum? Nih ya. Diamplas dulu baru dirangkai. Rangkaiannya seperti ini. Oke, perhatikan. Dalam merangkai, saya minta karbonnya ini diamplas terlebih dahulu. Nanti boleh saya bertanya mengapa diamplas, gitu ya. Kok diamplas? Saya tanya gitu. Tapi intinya diamplas, teman amplasnya. Nah, saya menginginkan meja ini selalu bersih. Jadi jangan diamplas di sini. Amplasnya boleh di sana, boleh di kertas lembar, tapi tidak perlu terus-terus. Nggak usah, tapi gini aja. Sehingga tidak terlalu banyak permukaannya yang hilang, tapi semua sudah bersih. Coba saya tanya, kalau ini kagak diamplas, yang terjadi apa? Kalau ini nggak diamplas, kira-kira zat-zat permukaan di sini mengganggu nggak? Mengganggu aliran listrik? Mengganggu nggak? Mengganggu ya. Kalau mengganggu, kira-kira mungkin nggak terjadi aliran listrik? Kalaupun ada sedikit sekali kan. Nah, jadi gitu ya. Silakan sebelum dirangkai. Nanti setelah sudah dirangkai, kalian boleh coba di larutan pertama, larutan kedua. Catat hasilnya baik-baik. Masing-masing kalian boleh menyampaikan pendapat. Menurut saya yang berbeda di antara 1 dengan 2 itu kayaknya di bagian ini deh. Semua wajib berpartisipasi ya. Ada nggak? Ada, Pak. Lampunya bagaimana? Pakai lampu sesuaikan dengan rangkaian yang ada. Ada rangkaian. Tapi intinya ada perbedaannya ya. Apa perbedaannya? Yang satu gelembungnya yang bagian ada Dikit. Satu lagi. Yang kedua itu ada. Dua-duanya ada, tapi yang satunya dikit. Oke, terus saya minta sekarang pakai lampu. Sesuaikan dengan rangkaian itu. Kalau memang takut dia menghambat, ini ada amplas, fungsinya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di permukaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar aliran listrik tidak terhambat dan efisiensi bisa maksimal. Jelas ya? Seolah-olah ini kan kayak sirkuit listrik, tapi kita ganti logam besi dengan sebuah larutan kimia, sehingga elektron itu seolah-olah lagi jalan, termasuk jalan di larutan. Nah, andai kata ada penghambat, maka pasti listriknya jadi tidak maksimal, gitu kan? Maka boleh nanti di gini caranya. Cukup gini aja nih. Set. Nah, tapi jangan di sini amplasnya. Kalau boleh di sana atau di bawah ada kertas yang menampung. Ini kayak pensil soalnya, kalau udah banyak bekas serbuknya dia akan hitam-hitam banget gitu ya. Oke? Sekali lagi kalau sudah mencoba ke sini harus dicuci sebelah. Ya. Udah coba? Tadi udah cuma apa lihat yang lampu. Belum lampunya.
Kalau memang sudah ada listrik yang menyala, nggak apa-apa. Tapi kalau lampunya barangkali kurang terang, mungkin belum diamplas atau dibersihkan elektrodanya atau karbonnya. Nah, di sini saya sediakan amplas, betul? Fungsinya adalah untuk membersihkan permukaan. Nah, jadi kamu boleh amplas dulu secara halus di wastafel, boleh di atas kertas lembar sebagai wadahnya. Gini aja. Tadi ada gelembungnya nggak? Nah, tapi alangkah lebih bagus kalau kita amplas. Jadi kalau memang dirasa cukup bersih, it's okay gitu ya. Ya, coba diuji. Catat semuanya, amati semuanya, catat perbedaannya. Nah, ini kita lihat nih. Yang larutan A banyak ke gelembungnya? Tadi. Ada gelembungnya? Ada. Tapi kayaknya lebih ke satu sini deh. Enggak dua-duanya. Ingat ya, jangan bersentuhan karbonnya. Iya tadi. Ya, kalau di air jangan. Ini mah yang menjadi penghubung listriknya si logamnya, si karbonnya. Kita berharapnya kan ada jarak, berarti air di situ yang bergerak sebagai pengantar listriknya. Oke ya. Saya penasaran nih, pengen lihat ininya nih, lampunya. Amati. Oh, tidak ada lampunya. Oh, enggak, itu kena karbonnya. Jangan sampai kena karbonnya. Tidak, ya udah nggak apa-apa. Catat hasilnya. Jangan kena. Nah. Ini larutan A ya? Iya. Ya udah, berarti nggak ada lampu, cuman ada gelembung. Banyak banget. Iya, oke? Sekarang yang ini. Ya. Dicuci dulu. Habis cuci diamplas ya? Iya. Ini bagaimana? Sudah mencoba ada gelembung atau belum? Belum ada sama sekali. Nah, berarti kita perlu identifikasi ada penghambat aliran listrik tersebut. Penghambatnya bisa dari karbonnya itu sendiri. Karbonnya sudah diamplas belum? Saya sudah sediakan amplas di sana. Nah, amplasnya ditampung nanti di situ. Cukup amplas secara halus karena di karbon jika makan banyak maka berserakan kotor jorok. Jadi cukup gini-gini aja. Yang penting semuanya sudah kena. Ini kan nanti kotor nih. Kamu amplas di situ ya. Nah, kenapa fungsinya? Agar permukaannya bersih gitu. Nah, setelah udah coba lagi. Oke? Tadi yang larutan A udah coba. Ada gelembungnya nggak? Belum kita amplas. Oh, belum diamplas. Barangkali karena itu penyebabnya, ya. Gimana? Udah dirangkai? Ya. Lampunya mana? Kita belum masukin yang lagi satu-satunya. Oh, Satu-satunya berarti kita masukin ke gelembungnya dulu ya, baru lampunya. Sebenarnya bisa bersamaan tahu. Misalnya kamu uji udah pakai lampu, nanti kamu bisa mengamati langsung kedua-duanya, baik gelembungnya maupun lampunya, bisa secara langsung. Tapi nggak apa, coba dulu yang gelembung dulu. berarti ini masukin satu wadah yang sama. Jangan bersentuhan. Kalau bersentuhan seolah-olah penghantar listriknya itu nanti si karbon. Amati, semua amati. Apa yang terjadi? Ada nggak? Ada perubahan apa di sana? Ada perubahan apa? Bintik, ada gelembung. Ada gelembung gitu. Di satu karbon atau di dua karbon? Satu. Tapi yang ininya mau berbuah. Oh, berarti ada berbuah. Berbuah. Berarti ada dua-duanya ya? Iya. Nah, baik. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau dialirkan juga ke lampu. Nyala tidak lampunya? Tadi ada gelas yang besar kan? Ya, Kak. Mana gelas yang besar? Saya sediakan gelas besar sebagai wadah penampung. Nggak ada. Sebentar saya ambilkan dulu. Kayaknya ini buat Nih, cuci tapi taruh di sini penampungannya gitu ya. Sekarang coba dulu aja yang satu lagi. Dilap pakai. Dilap. Tuh, lapnya baru, baterainya baru. Spesial kan kelas kalian? Alhamdulillah. Pokoknya experience di kimia itu harus ada kedua-duanya. Nah, dilap, dikeringkan. Harus sampai kering, Pak. Nggak usah terlalu. Karena ketika dia disiram pakai air, udah encer, udah hilang zat kimianya. Kita hanya memastikan biar tidak ada zatnya lagi. Ya, sekarang masukin ke wadah satu lagi. Yang zat A ya?
Tadi yang Tadi nggak ada sekarang yang oh tadi zat A, sekarang zat yang tidak ada notisnya. Agak jangan deh. 1, 2, 3, Bismillah. Amati semuanya. Ada perbedaan tidak? Adakah perbedaannya? yang ini masih embun-embun gitu. Oh, sedikit sekali ya? Iya. Terus sekarang kalian silakan coba di lampu. Oke, Pak. Makasih. Ada perbedaannya? Ada perbedaannya kelompok ini? Ada Pak. Ada, oke. Kalau sudah ketemu semua perbedaannya, tulis di kolom yang telah disediakan. Baik faktor karena gelembung mungkin, atau faktor karena lampunya, atau faktor lainnya. Boleh kedua-duanya ditulis dalam kolom yang disediakan. Lampunya nyala nggak? Enggak. Dua-duanya nggak nyala. Tapi satu ada gelembung, satu Ada juga. ada juga. Apa perbedaan di antara keduanya kalau begitu? Lebih sedikit. Yang satu lebih sedikit. Jadi tahu nggak laton satu lagi itu saya masukinnya apa? Kok bisa tahu? Baunya juga ya? Kalau satu lagi apa? Air biasa. Air biasa, saya ngambil di belakang kan? Iya. Air biasa ada gelembungnya. Berarti sifatnya mirip. Sama-sama bisa menghantarkan listrik. Wajar kan tangan kita kalau lagi basah nggak boleh megang listrik, kenapa? Karena bisa kemungkinan menghantarkan walaupun sedikit. Ya. Oke, ditulis di laporan. Ditulis di laporan. Silakan nanti aja. Kamu mau izin ya? Oh iya, kita disuruh ke bapak sama Pak. Apa? Kita disuruh ke bapak sama Pak. Nanti aja, saya lagi ujian, lagi ada video. Nanti nulisnya perbedaan apa yang kamu temukan. Perbedaan apa yang kamu temukan dari hasil uji coba larutan A dan larutan yang tidak ada hurufnya. Jadi nyala? Nah, coba saya uji kamu, saya bantu kamu setelah nanti praktikum ini. Kan ada satu lagi zat. Nanti kamu akan menemukan ternyata ada yang nyala lampunya. Sekarang belum, oke. Sekarang sengaja belum. Saya sengaja sekarang memberikan perbedaan dulu. Apa yang kamu temukan perbedaannya? Jumlah gelembungnya kan? Menurut kamu, dari jumlah gelembung itu apa yang bisa disimpulkan? Lebih apa? Lebih besar. Untuk yang lebih kecil, sedangkan yang itu dia cuma sedikit banget. Oke. Nah, saya persilahkan kamu untuk mencari referensi di internet. Perbedaan gelembung itu menyatakan apa? Pahami dengan baik, tuliskan di jawabannya. Kayak gitu ya. Ini juga di jawaban kamu. Nanti ini mana tadi? 1, 2, 3. Arko ngapain? Di sini Arko, sini. Arko, tim 6. Saya minta boleh nyari jawabannya di internet. Dalam arti hasil perbedaan gelembung itu menyatakan apa gitu ya. Boleh cari referensi dari berbagai macam sumber, lalu jelaskan di kolom ya. Ini juga sama ya. Ada gelembung yang penting kan? Ini kagak ada sama sekali kayaknya. Gelembung di dalam. Ini baterainya aja belum disambungin ke sini. Yes, betul. Tadi udah Pak. Kan sumber listrik ini larutan A atau larutan bukan? A. A harusnya ada gelembung. Coba. Udah. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nah, kalau nggak ada, penyakitnya berarti apa? Ini udah diamplas belum? Udah. Udah. Serius. Udah berkali-kali malah Pak. Coba lagi diirin. Apa kira-kira penghambatnya kalau begitu? Baterai habis gak sih Pak? No, baru ini kan baterainya. Ya, wajar aja.
Itu ke situ, itu ke situ. Oke, ya betul. Bener kan? Betul, betul. Itu ada tuh. Lihat tuh baik-baik. Oh, di dalam. Di dalam memang di mana? Itu tuh. Lihat di batang karbonnya. Itu bener berarti. Ada kan? Nah, itu apa itu gelembung? Iya. Keluar gitu. Lama-lama dia memang ke atas lama-lama. Tapi itulah yang membedakan dia. Ada pergerakan di situ. Pergerakan apa? Lembung. Nah, saya minta cari referensi. Cari referensi, tulis di jawaban. Oke? Ini juga boleh untuk menjelaskan perbedaannya, kenapa bisa satu gelembungnya banyak, satu gelembungnya dikit. Cari referensi, tuliskan di sini. Ya, boleh. Silakan cari referensi di berbagai macam sumber untuk mendukung pendapat kalian. Oke, waktu kalian 10 menit lagi ya untuk menyelesaikan kegiatan yang pertama. Kenapa? Kenapa tadi lampunya bernyala? Cuma mati lagi No, itu nggak mungkin nyala. Biasanya kalau nyala itu karena bertemunya karbon. Coba aja tuh. Coba pertemuin karbonnya. Nyala nggak? Udah. Oh, amplas lagi. Udah. Amplas lagi. Tapi gelembungnya ada tidak? Ada. Ya udah. Nanti amplas lagi setelah ini ya. Cuci dulu. Pakai. Oke, silakan koordinasi timnya. Baik, ada yang menuliskan laporan, ada yang mengerjakan eksperimen biar cepat. Kerja sama tim dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan laporan. Sambil ada yang mengerjakan, satu orang ke depan untuk mengambil zat yang lain, yaitu zat B dan zat C. Bawa gelas kimianya ke depan. Saya mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 mana? Bawa gelas B dan C. B mana B? Udah cukup. Yang C? C mana? C ya, C. Oke. Kelompok 2. Yang B dulu mana? Itu yang? C. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Yang B dulu. Apa? B. B. Oke. Sekarang yang C. Kelompok 4. Deva sudah selesai menjelaskannya. Sudah selesai menjelaskan di LKPD-nya. Sampai kamu menjelaskan itu termasuk larutan elektrolit kuat atau lemah. Kan bisa jelasin. Atau itu elektrolit atau non elektrolit. Sampai ke situ jelasinnya ya. Yang B dulu. Yang C. How do you feel? Try experiment with me. Gimana perasaanmu? Eksperimen. Hah? Kelompok berapa lagi? 5 ya? 5. Bawa gelasnya. Sudah menemukan belum perbedaannya? Hah? Lampu nyala. Saya dikasih tadi yang hitam. Nggak boleh nempel. Nggak boleh nempel. Jangan. Berarti nggak adanya lampu, cuma ada gelembung kan? Perbedaan di antara keduanya apa? Kalau yang kabel hitam itu gelembungnya lebih banyak. Nah, yang lebih banyak yang A atau yang tidak ada A? Yang nggak ada. Yang lebih banyak gelembungnya.
Ntar lihat data ya. Nah, cari di referensi boleh di internet. Kalau yang gelembungnya banyak, itu termasuk kategori apa? Elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Gitu ya, cari di referensi. Jelaskan di kolom itu, paham? Nah, setelah itu kita baru bisa masuk kegiatan berikut ini, yang mana? B ya? Kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 6. Dengar tidak kelompok 6? Saya tadi dipanggil kan? Suruh maju ke depan ambil zat. Ini sudah bawakan larutannya. Kamu kalau lagi praktikum, bagi tugas, jangan semua nulis, bagi tugas. Ya itu saya. Tadi satu ambil larutan, dengan instruksi baik-baik ya. Iya Pak. Ini larutan B. Yang C ya. Oke, nanti nunggu instruksi berikut yang ini, jangan dipapain dulu. Oke, larutan B dan C, nunggu instruksi saya dulu ya. B dan C, nunggu instruksi saya dulu. Jangan diuji dulu. Pas saya coba di sini juga nggak nyala. Udah 2 lampu nggak nyala. 2 lampu, kamu tahu 2 lampu? Coba ya, ini baterai baru tadi kan? Baru. Tadi bukan salah itu, bisa jadi mana amplasnya. Coba bantu di amplas bagian ujung ini nih. Oh, ini aja deh. Ini biasa saya nih. Kita coba ya lampunya nyala apa enggak ya. Wah, nyala. Tuh. Ini kayak big ideas. Dah, pakai ini aja. Oke. Tadi mana kabel yang tidak terpakai sama baterainya? Oke, makasih Pak. Ya, lanjut. Baik, saya minta coba sampaikan hasil kegiatan yang pertama. Oh, sampaikan saja. Mana tadi mikrofonnya? Mana mikrofonnya? Tadi mic-nya mana mic-nya? Oh, ya sudah. Oke, saya minta kejelaskan dulu kelompok 1 hasilnya apa. Ya, berdasarkan pengamatan, apa yang kamu simpulkan? Berdasarkan pengamatan yang tadi dilakukan, kita menemukan larutan air ini lampunya tidak menyala dan gelembungnya lebih banyak daripada larutan tanpa keterangan. Sedangkan larutan tanpa keterangan ini lampunya tidak menyala dan ada gelembung tapi tidak sebanyak larutan A. Jadi kalau di sini yang kita simpulkan adalah larutan tanpa keterangan merupakan larutan elektrolit lemah. Terus? Sedangkan larutan A merupakan larutan elektrolit kuat. Tapi tadi kita kan udah dulu Pak, kalau misalkan kalau yang kuat itu lampunya bakal nyala. Iya. Jadi tadi dua-duanya tidak nyala. Berarti kategorinya bagaimana? Dua-duanya lemah atau satu kelas itu lemah? Jadi kita mau memutuskan kuat atau lemahnya setelah kita lihat yang lain gitu. Yang lain ya, makanya diuji tadi dulu kita ya. bilang dulu, Pak. Oke. Kalau kuat, nanti lihat apakah benar lampu nyala apa tidak, gitu ya. Baik. Sementara itu dulu. Nanti setelah ini kita lihat kegiatan berikutnya. Oh, boleh nggak selama nunggu-nunggu coba-coba? Boleh, silakan. Mau coba-coba B sama C ya? B sama C ya, silakan. Definisi elektrolit dan non elektrolit apa? Ya. Baik, saya ingin dari kelompok ini apa hasil yang kamu temukan by lisan saja? Apa kesimpulan dari
percobaan yang telah dilakukan. Jadi dari eksperimen yang kami lakukan, kami dari kelompok 2 yaitu adalah yang pertama tadi yang kita lakukan dari eksperimen dari botol A ini adalah waktu larutan elektrolit mengandung ion-ion yang memungkinkan aliran listrik itu dapat menghambat ke lampunya. Jadi Ya. sebuah cairan itu ada aliran ion-ion yang dapat memungkinkan aliran listrik itu ke lampu itu tersebut. Oke. Sedangkan larutan non elektrolit tidak memiliki ion-ion yang tidak berbusa yang kayak yang botol A tadi itu. Dia nggak seperti yang botol A, jadi dia tidak menghasilkan busa yang dimana dia tidak mengantarkan listrik. Itu sih, Pak. A sama yang bukan A itu apakah dia elektrolit kuat atau elektrolit lemah atau non elektrolit? Udah belajar, udah cari referensi belum? Kami belajar sih, Pak. Selesai. Kalau elektrolit kuat, tadi silakan cari referensi. Itu biasanya banyak lembung. Iya, banyak peluru. Kalau yang lemah dikit. Nah, sekarang yang pengamatan kalian, gelembungnya banyak apa dikit? Perbedaannya ada nggak? Ada. Yang banyak yang siapa? C. Iya, yang C. Tadi. Oh, udah nyoba yang C? Iya, kami udah. Enggak, saya minta yang A sama Kalau tidak ada. misalkan yang kalau misalkan A sama yang lain ini lebih banyak kan yang tidak berlabel. Oke, kalau yang A lebih banyak. A lebih dikit. A lebih dikit. Oke, yaudah. Simpulin ya. Ya iyalah, kan langsung, bukan air. Iya. Dah, kelompok ini saya mau minta penjelasannya. Penjelasan dari kesimpulan eksperimen kamu pada larutan A dan yang larutan bukan A. Siapa yang mau menjelaskan? Saya boleh. Apa kesimpulannya? Kan ada istilah elektrolit kuat, ada istilah elektrolit lemah. Sampai nanti kamu jelaskan perbedaannya apa dan yang mana elektrolit kuat, yang mana elektrolit lemah. Tadi saya sempat baca sedikit dari Google. Jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, setelah percobaan tadi, kita kan coba di larutan A sama di larutan yang tanpa keterangan. Oke. Kalau di larutan A itu, menurut kami itu adalah larutan elektrolit yang lemah, karena dia bisa menghasilkan gelembung, tapi dia nggak bisa buat lampunya itu menjadi nyala. Ya. Jadi belum cukup kuat untuk menghasilkan listrik yang bisa buat lampu nyala. Sedangkan yang tanpa keterangan tadi itu tuh termasuknya larutan non elektrolit karena tidak menghasilkan gelembung gas maupun nyala lampu. Oke, good. Nah, untuk yang berikutnya ikutin instruksi dulu ya. Baik. Yang ini saya mau tanya apa hasil dari percobaan ini? Udah tulis belum? Udah tulis. Jadi Langsung sampaikan aja. Apa perbedaan dari hasil eksperimen kamu? Kesimpulannya apa? Kan ada istilah elektrolit kuat, ada istilah elektrolit lemah kan? Yang mana yang lemah, yang mana yang kuat tadi kan? Kalau tadi di tes sih yang kuat yang air biasa, sedangkan yang cairan busanya atau gelembungnya lebih dikit. Pas dicoba di sini ternyata lebih banyak gelembungnya. Jadi yang lebih kuat kayaknya di sini, sedangkan yang lemah di sini. Ya. Oke, ya, good. Lanjut. Kelompok 5. Saya minta ada satu orang yang menjelaskan apa kesimpulan dari praktikummu yang telah dilakukan. Siapa? Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari kelompok kita itu, pas larutan di A itu dia menghasilkan gelembung pada batang karbon kabel hitam. Dia itu lebih elektrolit kuat. Sedangkan batang karbon kabel merah dia itu lebih sedikit jatuhnya kayak elektrolit lemah. Terus pada larutan tidak berlabel, dia itu menghasilkan gelembung pada batang karbon kabel hitam, namun tidak pada batang karbon kabel merah. Sehingga yang lemah yang mana? Sehingga yang lemah pada kabel merah. Soalnya dia elektrolit lemah itu yang larutan A atau yang tanpa keterangan? tidak berlabel ya gitu. Tidak berlabel. Iya. Kalau yang kuat? Kuat dia yang A. Yang A. Dilihat dari jumlah gelembung. Iya. Oke. Gus. Oke. Nanti saya sampaikan kesimpulan akhirnya. Dah, sudah selesai belum ini? Belum Pak, lagi pengen ditulis. Nanti diselesaikan ya. Dah. Baik, dengarkan. Saya akan menyampaikan sedikit untuk
hasil pekerjaan kalian beberapa sudah sesuai penjelasannya berdasarkan eksperimen, beberapa mungkin ada kesalahan praktikum. Mengapa? Karena larutan A itu adalah larutan cuka. Cuka. Ya kan? Dan kalau cuka itu kan mestinya bisa menghantarkan listrik. Sedangkan kalau air itu sangat lemah, bahkan bisa dikatakan tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi mestinya yang banyak gelembung siapa? Yang A, yang sedikit bahkan tidak ada, itu yang tanpa ada keterangan, gitu ya. Oke, bagi yang sudah betul bagus, bagi yang belum nanti diperbaiki lagi. Dan sekarang saya lanjut ke kegiatan kedua. Perhatikan. Kegiatan kedua sedikit lagi. Kalian hanya diminta memastikan A, B, C, dan D. D itu anggapnya tadi yang tidak ada keterangan. Yang mana yang HCl, yang mana yang cuka, yang mana yang NaOH, yang mana yang NaCl. Coba kalian tulis. Apa yang perlu kalian cari dari ABCD? Siapakah yang cuka? Apakah larutan A, apakah larutan B, apakah C, apakah D? Yang mana yang NaCl, berarti garam kan? Yang mana yang NaOH? Dan yang mana yang air? Oke. Kalian silakan cari berdasarkan uji coba. Yang dilihat cuma dua tadi jadinya ya. Gelembung dan nyala lampu. Setelah itu cocokkan atau kuatkan dengan menggunakan kertas lakmus. Oh, apa fungsi lakmus? Karena kalau asam asetat sama NaOH punya beda sifat, betul? Sama NaCl punya beda sifat. NaCl sifatnya apa? Asam, basa, atau netral? NaCl. Asam, basa, netral. Kalau netral ketika ketemu lakmus apa yang terjadi? Tidak berubah. Nah, berarti dari ketiga itu kalian bisa menentukan siapa yang, tapi perlu empirical, perlu dibuktikan melalui eksperimen. Bisa dipahami? Oke, saya bagikan dulu kertasnya. Tolong dibagikan dulu kertasnya ke semua tim. Ini tolong dibagi-bagi ya kertasnya ya. Kalau menguji, ujilah dengan dirobek-robek kecil. Ngerti tugasnya? Nanti ya, maksudnya yang A itu siapa? Tadi jangan ikutin yang ini, karena tidak sesuai. Tadi cuka, NaOH, NaCl, H2O. Good. Gampang kok. Kalian kan pintar-pintar. Amin dong. Berarti kalian coba semuanya. Yang A, B, C, dan D. Ini ya, ini buat menguji sifat. Untuk menguji jangan dicemplungin semua, potong dua gitu kan biar hemat. Ya gitu ya. Kalau kurang Pak, bilang ke saya gitu ya. Oh iya. Belum habis. Yang untuk kampus merah nanti makainya dipotong-potong ya supaya hemat. Potong-potong kecil dicelupin gitu ya. Ini untuk uji asam basanya. Nanti potong-potong kalau makainya ya. Nanti di ujinya dipotong-potong kertasnya ya. Jangan langsung semua dicemplungin. Nah, habis tadi ya. Bagaimana? Lampunya bisa kan ya?
Ini apa ya? Ya, silakan dianalisis diskusi kira-kira yang A itu siapa. Tadi apa aja yang perlu dipastikan? Cuka, NaOH, NaCl, sama air. Nah, tapi buktikan dengan gelembung sama lampu juga. Nah, tinggal dua, gitu ya. Isi dengan bukti lampu, gelembung, sama lakmus. Kan ada lakmus juga kan? Kira. Itu larutan apa? B. Oke, nyala lampu nggak? Oh, belum. Langsung aja sekalian. Oh, diambil. Ini saya kasih lampu lagi deh. Nih, biar langsung efisien. Tek tek tek. Tapi jangan lupa dicuci dulu. Tadi apa tujuan dicuci dulu sebelum pindah ke gelas berikutnya? Biar kalau bahasa kimianya biar tidak terkontaminasi. Ah, gitu. Kan ada istilah, saya kalau di kelas ini terkontaminasi, berarti istilahnya kelas itu jelek. Ini kesimpulan tugas lampunya kan? Kalau asam bersihnya di maksudnya Iya, kesimpulannya di situ. Berarti A itu apa, B itu apa, C itu apa. Kamu lagi nyari baca apa? Lagi baca apa? Ayo dibantu teman-temannya diskusi. Siapa nama kamu? Despa. Kenapa lampunya bisa mana ini? Arko, Dikit pak lampunya. Dikit kecil pak. bilang ke saya kalau ada apa-apa. Mana lampu kamu tadi? Sini saya tukar. Sini. Sini. Bilang saja, saya bertanggung jawab di eksperimen ini ya. Ya pak. Baterai kamu nggak bisa. Bilang ke saya masih banyak kok ya. Tadi mana baterai kamu? Nah tuh. Nah, ya. Ya. Saya ganti yang punya dia, gitu ya. Ini tim 3 udah dapat semua datanya. Yang gelembung-gelembung lampu udah, yang ABCD. ABCD tadi udah. Udah semua. ABCD udah dapat semua. Tinggal C sama B. B udah belum? Belum. Nih baterai saya kasih baterainya. Oke, sini. Bolamnya aja tau sama bolamnya aja. Oke. Ini baru ya saya kasih nih. Nih masih dalam bentuk segel tuh. Nah, itu nggak perlu dilap kan pak ya? Dilap dulu sedikit, baru dipindahin lagi gitu ya. Dilap. So, what is A? A is enggak gitu saya ngomongnya. Berarti A yang mana? Asam. Kan saya bilang cuka. Ya udah bener ini maksudnya. Saya mintanya. ada pertanyaan juga di sini. Oh iya. Untuk penguat mah silakan saja. Jadi Tapi itu benar kok. Adapun kamu kenapa bisa mengatakan asam itu perlu dijelaskan. Misalkan mengapa dia dikatakan asam? Karena apa? karena fokusnya pokoknya bagi-baginya. Oke. Kenapa cuka? Karena satunya yang dari yang bapak sebutin tadi yang asam teman. Apakah cuka tidak mengalirkan listrik? Mengalirkan juga kan? Nah, berarti kamu perlu jelasin A
karena lakmusnya merah dan mengatakan dan memiliki gelembung. Ya, gelembung. Dan memiliki gelembung sehingga dia disimbolkan sebagai cuka gitu. Dah, lanjut isi. Boleh. Saya sebetulnya bisa cek coba baterai kamu sih. Baterai kamu kenapa nggak bisa? Saya mau cek dulu apakah benar baterai ini habis atau tidak. Tek. Oh, ada ya. Ayo diisi. Udah diisi belum? Ih, kok tahu? Iya, nyala lampunya harusnya. Lampunya nggak nyala. Oh, coba ya, kita ganti ya. Coba ini pakai. Mudah-mudahan bisa. Tapi kalaupun nggak bisa, tidak masalah karena gelembungnya sudah banyak. Berarti sudah membuktikan bahwa dia memang elektrolit kuat gitu. Nggak bisa juga. Tidak bisa juga. Coba diginiin. Bung. Padahal harusnya bisa ya. Kayak saya pernah coba waktu sebelum kalian nyoba itu ada yang perlu dibersihkan, bisa dijepit buayanya, bisa di sini. Jadi perlu ada yang dibersihkan gitu. Mau nggak mau begitu. Karena kalau biasanya penyakitnya yang kotor ini, maka dia diginiin. Enggak, ya diamplas. Ternyata kalau digini nggak nyala, berarti yang penyakit bukan ini. Nah, kalau yang penyakitnya ini, mesti nggak ada gelembung dong. Ya nggak? Ini ada gelembung, berarti ini ada aliran listrik. Itu analisisnya. Berarti bukan di sini penyakitnya, bukan di sini penyakitnya. Dan bukan di sini. Karena sih mesti ngalir listriknya. Berarti di sini. Bisa di lampu, bisa enggak. Tapi kalau di lampu, tadi ada yang nyoba pakai lampu ini bisa. Berarti kayaknya kemungkinan ini yang perlu diamplas. Tapi oke, yang namanya riset bisa sesuai teori, bisa enggak. Namanya itulah kehidupan, karena sesuai ekspektasi kadang enggak. Yaudah, nggak apa-apa, tuliskan saja dan analisis. So, ada data penguatnya kan? Data penguatnya adalah si lakmusnya dan elektronnya, dan gelembungnya. Gitu. Dah, simpulkan di. Iya, nggak apa-apa. Even theoretically nggak kayak gitu ya. Mestinya nyala ya. Gitu. Saya penasaran, why? Mesti bisa ini. Coba punya saya deh. Nih, kayak saya mau uji coba dulu nih. Apakah listrik ini bisa apa enggak? Itu dulu ya. Kan biar nggak salah listrik. Oh, bisa gerak. Oke. Dan kita udah tahu bahwa ini ada baterai. Oke. Kita akan coba ke lampu. Untuk menguji apa lampunya mati apa enggak gitu ya. Bismillah. Tetot. Berarti kan tidak nyala, gitu kan? Kita masih ada stok nggak? Tadi mana? Itu. Oh, tolong ambil. Oh iya. Nih. Nih lagi deh, bonus. Dari kebaikan hati saya. Yang biru juga. Mana dia? Nah. Set, jepit. Set. Tidak bisa juga. Coba ini tadi masih baru. Berarti ininya nih. Penjepit buayanya itu ya? Berarti penjepit buayanya. Kita perlu ganti berarti. Nah, itulah eksperimen, bisa langsung berhasil, bisa enggak. Tahu kan penemu lampu siapa? Thomas Alva Edison. Katanya dia mencoba lampu sampai berhasil berapa kali uji coba dulu?
900 kali dulu. Wah, kalau kita kayak dia gimana kira-kira? Nyerah kayak gitu ya. Nah, dia kan hebat. Itulah sains. Coba lagi, coba lagi. Ya. Oh. Oh, tidak nyala juga. Ininya kali ini. Coba dibalik deh. Balik kali. Coba dibalik. Harusnya bisa ya, harusnya ya. Bismillah. Mana tidak bisa. Padahal listriknya ada. Nih, listriknya ada padahal. Oh, ini faktor yang perlu diamplas. Nah, saya ingin membuktikan apakah amplas berpengaruh. Mari kita coba ya. Juga. Coba minta lampu yang udah nyala deh, lampu-lampu teman-teman yang nyala. Ini juga nggak nyala. Oh iya. Tapi udah selesai belum, Mas? Belum. Ya udah nggak apa. Sebentar itu dulu ya. Oke. Sudah selesai semua? Sudah ya? Baik, kalau sudah, larutannya sepertinya tidak perlu kalian cuci. Kenapa? Karena saya ingin pakai untuk kelas berikutnya. 11.3, 12.3, 12.8. Jadi ya, 12.1 juga. Jadi kalian tidak perlu. Sekarang tugas kalian kumpulkan sampah saja dan rapikan alat-alatnya. Dicopot-copot semua biar mereka semua nanti belajar merangkai. Oke, silakan dirapikan semua. Yang ada sampah lakmus-lakmusnya dibuang ke tempat sampah, sampah-sampah lakmus. Tempat sampah ada di depan. Kemudian sampah padat sekali-kali jangan dibuang di wastafel, ya, baik itu kertas, baik itu bubuk, jangan buang di wastafel, buanglah di tempat sampah. Di wastafel hanya benda cair. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa anggota-anggotanya juga, tanggal hari ini dan kelas. Jika sudah, kembali ke tempat duduk, dikumpulkannya nanti bareng-bareng saja. Dah? Baik. Saya ingin menanyakan hasil punya kalian yang udah didapatkan A, B, C, D, E-nya itu A, B, C, D bagaimana? Ya, coba dari kelompok 6 dulu deh. Sebutkan hasil kerja kalian. Yang A itu jadinya larutan apa, B apa, C apa, D apa. Yang lain jangan diganti ya. Ya, silakan. K. B. B apa? Nggak apa, kesini aja. Belum dapat? Belum, Pak. Belum, baik. Kelompok 5. A-nya apa tadi? Sebentar. Tadi A-nya apa? A-nya CH3COA. Oke, B-nya? B-nya NaOH. C-nya? C-nya NaCl. D-nya? D-nya H2O. Oke, bagus. Empirical scientist. Sekarang kelompok ini,
A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa? Jadi untuk kelompok kami itu yang larutannya itu CH3COOH, Oke. larutan B-nya NaOH, larutan yang C NaCl, larutan D yang enggak ada simbolnya tuh H2O. Nah, tadi kenapa C3COH yang A? Apa buktinya? Buktinya tuh di lakmusnya berubah menjadi warna merah, Oke. terus ada gelembung juga tapi tidak menghasilkan nyala lampu. Oke. Kesimpulannya dia larutan elektrolit apa non elektrolit? Elektrolit Kuat atau lemah? lemah. Bagus sekali. Terima kasih kelompok 4. Nice. Baik. Kelompok 3 sampaikan A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa? Kalau yang A itu suka, terus yang B itu NH, ya itu. Terus apa? C itu Terus C itu garam. Terus garam. yang D itu air. Kenapa yang C garam? Apa buktinya? Soalnya pas dipakein kertas lakmus itu netral. Netral itu karena nggak ada perubahan Nggak ada warna. perubahan. Oke. Terus Sedangkan kalau yang NOH itu ada perubahan di lakmus merah. kalau secara gelembung tadi larutan C bagaimana? Larutan C kuat, cuman lebih Lampunya juga ada. berarti dia termasuk elektrolit apa non elektrolit? Elektrolit. Kuat atau lemah? Kuat. Kuat. Oke, good. Terima kasih. Tim 2. Tim 1 berdua? 2. Ah, tadi larutan ABC-nya kesimpulannya bagaimana? Ya, siapa gantian? Nah, Rizky, ayo. Oh. Yang untuk larutan A yang tadi kita praktekkan, kita nyoba pakai lakmus dan juga si karbonnya juga ya. Nah, larutan A itu CH3COH, Oke, B. itu elektrolit lemah. Oh, good. Yang B, NaOH. Kalau yang B NaOH, Itu ya, elektrolit apa non elektrolit? itu elektrolit Kuat atau lemah? kuat. Kuat, good. C. Yang C itu NaCl, itu termasuk elektrolit juga, elektrolit kuat. Sifatnya apa? Tadi netral ya. Sebenarnya netral. Saya boleh tahu kenapa NaCl dikatakan elektrolit kuat? Buktinya apa? Buktinya tadi Based on eksperimen. gelembungnya tuh lebih tebel. Oke. Dan gelembungnya banyak terus. Udah cukup gitu aja sih, soalnya kita kan Lampunya nyala. Oh, harusnya nyala ya. Cuma gelembungnya lebih banyak dibanding lemak. Berarti udah membuktikan perbedaannya pun juga. Iya. Yang D. Yang D itu H2O, yaitu air, dan itu termasuk non elektrolit. Oke, good. Terima kasih. Terakhir, kelompok 1 sampaikan larutan A, B, C, dan D itu tadi apa dan buktinya apa? Larutan A itu merupakan larutan asam karena kedua kertas lakmus itu berubah menjadi warna merah, sehingga larutan ini merupakan larutan cuka. Terus juga larutan ini tuh bersifatnya tuh elektrolit lemah. Wih, good. Terus larutan B itu merupakan larutan basah karena kedua kertas lakmus ini berubah menjadi warna biru. Terus larutan ini merupakan larutan NaOH. Terus bersifat elektrolit kuat karena lampu nyala dan gelembungnya cukup banyak. Oke, cukup. Udah dapat poinnya berarti. Good. Terima kasih tim 1. Baik, saya simpulkan. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kalian sudah bekerja dengan baik. Tolong tim 6 terselesaikan ya. Bukan dengan baik. Dan kira-kira dari hasil eksperimen bisa belajar nggak? Ternyata larutan itu ada sifatnya dua kan, elektrolit sama. Sudah dipahami kan secara eksperimen, secara teori, nyambung nggak? Nyambung, dapat nggak konsepnya? Dapat ya. Bahwa ternyata elektrolit pun ada dua juga kan, ada yang kuat, ada yang lemah. Dilihat dari buktinya apa tadi? Lampunya nyala bagi yang kuat, lampunya redup ataupun tidak nyala bagi yang lemah. Kalau yang non elektrolit bagaimana hasilnya? Tidak menyala dan tidak ada gelembung. Bagus. Saya kira itu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pelajaran berikutnya di pertemuan hari apa kita? Kita hari apa sih sebenarnya? Di pertemuan berikutnya tolong pelajari sifat koligatif larutan. Saya sudah buatin jadwal per pertemuan kan ya di grup tuh kan. Jadi benar-benar sistematis. Kalian tidak akan ketinggalan pelajaran. Insya Allah untuk mempersiapkan TKA. Siap? Oke. Kalau gitu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Ada? Sudah bisa dipahami ya?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tadi dibuka dengan doa. Sekarang kita akhiri juga lagi dengan doa. Saya minta dipimpin lagi doanya. Silakan. Baik teman-teman, kita mengakhiri praktikum pada hari ini. Langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lembar kerjanya boleh dikumpulkan ke depan setelah ini sambil keluar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. 6 ini ya? Ya, oke, good. Thank you. Ya.